Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Pratiwi. Saya berasal dari kelas PAI 1C dengan NIM 2011-075. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Tahsinul Qiraah. Baiklah, di sini saya akan mengambil pilihan surah, yaitu surah Al-A'la dari ayat 1 sampai 19 beserta penjelasan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hukum tajwid yang ada pada surah Al-A'la ayat 1 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Pada ayat pertama, seperti yang sudah saya garis bawahi, yaitu terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah sehingga dibaca dengan jelas. Allazi khalaqa fasawwa. Di situ terdapat 3 hukum bacaan yang sudah saya garis bawahi beserta nomornya. Nomor 2, alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah lam dibaca idgham atau masuk huruf lam. Selanjutnya, garis nomor 3 yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh bertemu iha sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis keempat yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf waw berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, aksara bersukun, aksara yang diwakaf, aksara yang bertasdid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Wallazi qaddara fahada. Seperti yang sudah saya garis bawahi, yaitu garis nomor 5. Hukum bacaan alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiah lam dibaca idgham atau masuk ke huruf lam. Garis nomor 6 yaitu hukum bacaannya adalah mad tabi'i karena huruf zal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Hukum bacaan yang bergaris nomor 7 yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Wallazi akhrajal mar'a. Di situ terdapat 4 hukum bacaan, yaitu yang pertama, garis pada nomor 8, alif lam syamsiah karena huruf abjad alif lam bertemu aksara syamsiah lam dibaca idgham atau masuk ke huruf lam. Selanjutnya hukum tajwid pada garis nomor 9, zi. Di situ terdapat hukum mad jaiz munfasil. Alasannya karena
huruf mad bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2, 4, atau sampai 5 harokat. Pada garis ke-10 yaitu terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan mim dibaca dengan jelas. Pada garis ke-11 yaitu terdapat hukum tajwid mad asli atau mad tabi'i lantaran huruf ain berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf bersukun, huruf yang diwaqaf, dan aksara bertasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Faja'alahu musya'an ahwa. Di situ terdapat 4 hukum tajwid yang bergaris nomor 12 yaitu mad silah qasirah karena huruf H bertemu dengan aksara selain hamzah. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Garis nomor 13 hukum mad wajib muttasil. Alasannya lantaran aksara mad bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 atau sampai 5 harokat. Garis ke-14 yaitu hukum bacaan izhar karena huruf hamzah berharokat fathah tanwin bertemu huruf hamzah dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Garis nomor 15 hukum bacaan mad tabi'i karena huruf waw berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, karakter bersukun, aksara yang diwaqaf, dan aksara bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Sanuqari'uka fala tansa. Di situ terdapat 4 hukum tajwid, yaitu garis 16 hukum bacaan qalqalah sugro karena karakter qalqalah qaf berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Garis 17 hukum bacaan mad orinsil atau mad tabi'i karena aksara lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Garis 18 yaitu hukum bacaan ikhfa karena aksara nun sukun bertemu aksara sin. Cara membacanya yaitu samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Garis 19 hukum mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, karakter bersukun, huruf yang diwaqaf, dan huruf bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Tetapi jika kita tidak berhenti di balasan ayat, maka hukumnya menjadi mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata dibacanya panjang 2, 4, atau sampai 5 harokat. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Di situ terdapat 9 hukum bacaan, yaitu garis nomor 20 hukum bacaan mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 21 terdapat hukum bacaan mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya garis nomor 22 terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil karena lantaran huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 atau sampai 5 harokat. Garis nomor 23 terdapat hukum bacaan tafkhim lantaran lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah hamzah berharokat fathah. Cara membacanya tebal. Hukum tajwid
Garis nomor 24 yaitu gunnah, karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Garis nomor 25, terdapat hukum tajwid mad silah kashiroh. Alasannya, huruf H bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 26, terdapat hukum alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf jim dibaca secara terperinci. Hukum bacaan nomor 27 yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Hukum tajwid nomor 28 yang bergaris nomor 28 yaitu mad tabi'i karena huruf fa berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, aksara bersukun, huruf yang diwakaf, dan huruf bertasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra. Pada ayat ke-8 terdapat satu hukum bacaan, yaitu garis nomor 29, hukum bacaan mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf ro berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, aksara bersukun, aksara yang diwakaf, dan aksara bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Pada ayat ke-9 terdapat 3 hukum bacaan yang bergaris bawah nomor 29 yaitu hukum mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf ro berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, aksara bersukun, aksara yang diwakaf, dan aksara bertasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Garis nomor 30 terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu huruf nun bertasydid dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Garis nomor 31 terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah karena abjad alif lam bertemu aksara samsiyah zal dibaca idgham atau masuk ke huruf zal. Garis nomor 32 terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf ra berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, karakter bersukun, karakter yang diwakaf, dan karakter bertasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Sayanzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Pada ayat ke-10 terdapat 2 hukum bacaan, yaitu yang bergaris bawah nomor 33 yaitu idgham bi gunnah lantaran karakter nun sukun bertemu karakter ya bertasydid dibaca masuk dengan dengung dan ditahan hingga 3 harokat. Garis nomor 34 terdapat hukum bacaan mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf shin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf bersukun, karakter yang diwakaf, dan aksara bertasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Pada ayat ke-11 terdapat 2 hukum bacaan. Yang pertama bergaris bawah nomor 35 yaitu gunnah. Alasannya nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Kalau garis nomor 36 yaitu hukum bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah dibaca secara terang. Allazi yaslan naral kubra. Pada ayat ke-12 di situ terdapat 6 hukum bacaan yaitu yang bergaris bawah nomor 1 hukum bacaan alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiyah lam dibaca idgham atau masuk
ke huruf lam. Garis nomor 2, mad orinsil atau mad tobi'i karena huruf zal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang yaitu 2 harokat. Garis yang menunjukkan nomor 3 yaitu hukum bacaan alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah nun dibaca idgham masuk ke huruf nun. Kedua, gunnah sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengung beserta ditahan 3 harokat. Yang ketiga, mad orinsil atau mad tobi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis keempat yaitu hukum alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf dibaca dengan terang. Garis nomor 5 yaitu hukum bacaan qalqalah sugro karena qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Garis nomor 6 yaitu hukum bacaan mad orinsil atau mad tobi'i karena huruf ro berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf bersukun, huruf yang diwakaf, dan aksara bertasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Pada ayat 13 terdapat 7 hukum tajwid berdasarkan yang telah saya garis bawahi. Garis nomor 7 yaitu summa gunnah, alasannya karena huruf mim bertasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Garis pada nomor 8, mad asli atau mad tobi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 9 yaitu hukum izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya dengan terang. Garis nomor 10 terdapat hukum mad asli atau mad tobi'i karena huruf fa berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Garis nomor 11 terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tobi'i karena huruf ha berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 12 yaitu hukum bacaan mad orinsil atau mad tobi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya juga panjang 2 harokat. Garis nomor 13 yaitu menunjukkan hukum mad tobi'i atau mad orinsil karena huruf ya berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak. Karakter bersukun, aksara yang diwakaf, dan huruf bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Qad aflaha man tazakka. Pada ayat ke-14 di situ terdapat 3 hukum tajwid yang sudah garis bawahi. Garis nomor 14 yaitu terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena huruf qalqalah zal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan dengan ringan. Garis nomor 15 yaitu hukum bacaan ikhfa karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Garis
Nomor 16 yaitu menunjukkan hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf kaf berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, aksara bersukun, karakter yang diwakaf, dan huruf bertasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Pada ayat ke-15 terdapat 2 hukum tajwid yang sudah digarisbawahi. Hukum tajwid bergaris bawah nomor 17 yaitu hukum mad silah qasirah sebab huruf H bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 18 yaitu hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf bersukun, aksara yang diwakaf, dan huruf bertasydid. Cara bacanya panjang 2 harokat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Di situ terdapat 6 hukum bacaan. Dapat dilihat garis nomor 19 itu hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf ro berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Pada garis nomor 20 yaitu hukum bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf H dibaca dengan jelas. Pada garis nomor 21 yaitu hukum mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf ya berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 22 terdapat hukum alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah dal dibaca idgham. Garis nomor 23 yaitu hukum izhar karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya dibaca terperinci tidak berdengung sama sekali. Garis nomor 24 yaitu hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf ya berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, aksara bersukun, huruf yang diwakaf, dan aksara bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Pada ayat 17 terdapat 5 hukum bacaan, yaitu yang pertama telah digarisbawahi garis nomor 25. Itu adalah hukum alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah dibaca dengan jelas. Kedua, mad badal lantaran aksara mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzahnya lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya itu cukup 2 harokat. Garis nomor 26 yaitu hukum mad lin karena ya sukun didahului huruf kha berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Hukum yang bergaris bawah pada nomor 27 yaitu hukum idgham bi gunnah karena huruf ra berharokat dhammah atau tanwin bertemu dengan huruf waw dibaca dengan dengung dan ditahan 3 harokat. Garis nomor 28 yaitu hukum qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan dengan ringan. Garis nomor 29 terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf qaf berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, karakter bersukun, aksara yang diwakaf, dan karakter bertasydid. Cara membacanya
panjang 2 harokat. Inna haza lafis suhufil ula. Pada ayat ke-18, di situ terdapat 7 hukum bacaan yang telah bergaris bawah, terutama nomor 30, hukum bacaan gunnah karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Hukum yang bergaris nomor 31 yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf H berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 32 terdapat hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf zal berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya juga panjang 2 harokat. Garis nomor 33 hukum bacaan alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah shad dibaca dengan idgham. Garis nomor 34 yaitu hukum bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah dibaca dengan terperinci. Garis nomor 35 yaitu mad badal karena karakter mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara bacanya panjang 2 harokat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang terakhir ayat 19, di situ terdapat 5 hukum bacaan yang telah digaris bawahi. Garis nomor 37 yaitu hukum bacaan qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan dengan ringan. Garis nomor 38 yaitu hukum mad orinsil atau mad tabi'i karena huruf ro berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 39 yaitu hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf H berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 40 yaitu hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf mim berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Garis nomor 41 yaitu hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf sin berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, karakter bersukun, huruf yang diwakaf, dan huruf bertasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.